Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhat talabah nahmadullah wa nashkuruh fi hadzal yawm yaumul arbi'a al muwafiq bi 24 Muharram sanata alf wa arba'mi'ah wa salas wa arba'in Hijriyah al-muwafiq bi 1 September sanata 2021. Nahnu al-an fi darsi kitab Bulughil Maram wa qad darasna hadzal kitab min awwali nuqimu hadal ma'had. Hadal kitab qad darasnahu min awal ta'sisi hadal ma'had. Naam, fahimtum? Naam. Jadi kita sudah mempelajari kitab Bulughul Maram ini sejak berdirinya Ma'had Pondok Ibnu Majah. Sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun taklim Bulughul Maram setiap Jumat ba'da asar. Hadis berikutnya adalah hadis tentang hukum madhi. Hukum madhi dibaca oleh Ali. Pinjam bukunya. Pinjamin Ali. Nah, kenapa buku itu? Sama. Buka. Cari mana? Awal-awal tentang pembatal wudu. Bisa nggak nyarinya? Kalau punya buku ditandai pembatal wudu madhi. Ada pembatal wudu? Ada nggak? Halaman berapa? Jadi punya buku cuma jangan dilipat doang, dibuka. Jangan cuma ditaruh, dibuka. Tentang madhi, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, aku adalah orang yang banyak mengeluarkan madhi. Hadis nomor berapa? Nomor 4 64. Kalau sama, ini cetakannya beda ini. Makanya kalau punya buku tuh dibuka-buka, kasih tanda. Sekarang kan banyak ya tanda buat buku yang bisa ditempel, tahu? Pembatas. Nah, di fotokopian paling cuma 3.000 ya. Pembatas-pembatas bisa ditempel. Ketemu nggak? Ali, Iqra. Bahasa Arab yang dibaca.
kuntu rajulan madzaan binal aswad faqala Naam, Masya Allah. Jazakallah khair ya Ali. An Ali bin Abi Thalib. Antum cukup lihat saja bukunya. Nanti kalau saya bilang yang bisa dipetik pelajaran dari hadis ini baru dicatat di buku tulisnya. Siap? Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku perintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alah. Kemudian Miqdad pun bertanya. Faqala, Nabi menjawab, fihil wudu. Maka hendaklah dia berwudu jika keluar madhi. Hadis ini adalah hadis yang hadis ini adalah hadis yang sahih. Aku adalah laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Kejadiannya, Ali bin Abi Thalib, beliau laki-laki yang tidak tahan untuk keluar madhi, sehingga beliau merasa berat kalau keluar madhi harus mandi wajib, terutama musim dingin. Musim dingin di Arab sampai -0, -1, -2. Karena dingin disuruh mandi wajib. Kuat tidak? Musim dingin harus mandi. Berat tidak? Ya berat banget. Dan sahabat Ali menyangka kalau madhi itu harus mandi. Jadi beliau mengira kalau madhi harus mandi. Padahal di Arab suka ada musim dingin dan ini akan memberatkan. Maka beliau memerintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasul. Kenapa yang disuruh oleh Ali adalah Miqdad? Karena sebelumnya sudah ada ngobrol antara Miqdad dengan Ali. Sebagaimana dalam riwayat Abdul Razzaq, Ali bin Abi Thalib ngobrol dengan Ammar bin Yasir dengan Miqdad bin Aswad tentang
madhi. Ali bilang, kalau saya orangnya banyak keluar madhi. Dan aku malu kalau nanya langsung pada Rasul. Sebenarnya madhi itu harus mandi atau tidak? Kenapa Ali bin Abi Thalib malu kalau nanya langsung ke Nabi sampai nyuruh Mikdad? Karena istrinya Ali bin Abi Thalib siapa? Fatimah. Fatimah itu putrinya siapa? Putri Rasul. Ibaratnya kalau Ali bin Abi Thalib tanya ke Nabi Muhammad SAW, berarti beliau nanya langsung ke bapak mertua. Karena istrinya Ali adalah Fatimah. Fatimah adalah putri dari Nabi Muhammad. Nanya masalah madhi ke bapak mertua. Malu nggak? Padahal anak perempuannya kita nikahin. Ya. Malu Ali, karena itu berhubungan dengan syahwat. Madhi hubungannya dengan syahwat. Gimana supaya tetap dapat ilmu tapi tidak malu sama Nabi? Caranya gimana? Nyuruh orang supaya bertanya kepada Rasul. Yang disuruh siapa? Mikdad bin Aswad. Karena sebelumnya sudah ada obrolan. Kayak antum, Haikal, sama siapa ngobrol, madhi apa sih? Enak gak sih? Gitu. Ya. Apa itu madhi? Madhi itu adalah cairan yang encer, tidak kental. Bayan, madhi cairan yang apa? Encer, tidak kental. Keluar setelah syahwat. Keluar setelah syahwat. Keluar setelah syahwat tanpa memuncrat. Tanpa memuncrat. Iya Abdul Hadi. Tanpa memuncrat. Keluar setelah syahwat tanpa memuncrat dan tanpa terasa. Tanpa terasa keluarnya. Haddad. Insyaallah Haddad. Senyum-senyum bilang madhi. Keluar tanpa memuncrat dan tanpa terasa ketika keluar. Jadi dia cairan encer. Encernya nggak kayak air kencing, tetap ada lengket-lengketnya. Keluarnya itu nggak kerasa dan tidak memuncrat. Tahu memuncrat? Ya. Kalau mani dia kental. Cairannya itu kental, lengket. Dan ketika keluar muncrat. Ada dorongan dari dalam. Beda dengan mazi. Mazi dengan zal mazi. Tidak terasa ketika keluar. Kalau mani keluarnya terasa enak. Zulfa. Terasa keluarnya apa? Enak dan muncrat. Cru, cru, cru. Wah. Itu namanya mani. Ini ilmu, bukan mengajarin jorok. Wah Ustadz ngajarin jorok. Enggak. Ini ilmu. Kalau kalian sudah tahu bedanya mani sama madhi, itu yang sandaran di tembok siapa itu? Mas Mukaya Akhi. Aqaddam. Hah? Siapa namanya? Hisab. Hah? Nizam. Nizam. Maju Nizam. Yang ngantuk-ngantuk. Kelas berapa Nizam? Kelas 7.
Oh, murid baru. Ya, semangat ya. Baik. Setelah kalian tahu bedanya mani dan madhi, perbedaan berikutnya, kalau keluar mani harus mandi junub, mandi besar. Kalau keluarnya mani yang enak, yang lengket, muncrat, harus mandi junub. Kenapa harus mandi? Karena dengan mandi melemeskan badan-badan, seger lagi. Kan keluarnya enak, jadi capek. Kalau sudah capek, kesiram air, seger. Tapi kalau yang keluar madhi dengan zal, madhi. Kalau mani dengan nun, yang keluar madhi tidak mandi junub, tidak mandi junub, hanya cukup berwudu, hanya cukup berwudu sebelum sholat, dibersihin kemaluannya, ganti celana dalamnya, kemudian berwudu, sholat sudah cukup. Kalau mandi, bersihin kemaluan, mandi besar, kemudian baru boleh sholat. Paham sampai sini? Perbedaan mani dengan madhi. Baik, kalau yang dikeluarkan secara paksa itu berarti apa yang keluar? Mani atau madhi? Mani, karena enak, betul nggak? Muncrat, betul? Maka wajib mandi. Ayubi wajib mandi. Ayubi udah balik belum? Sudah akil mimpi basah? Jangan ditanya Pak Ustaz, itu masalah pribadi gitu. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib, beliau banyak mengeluarkan madhi, maka beliau cuma berwudu. Makanya Nabi bilang fihil wudu. Hendaklah bagi yang keluar madhi, dia berwudu, tidak perlu mandi junub. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya mewakilkan seseorang untuk bertanya masalah agama. Hadis ini menunjukkan bolehnya mewakilkan seseorang untuk bertanya masalah agama. Hadis ini menunjukkan bolehnya mewakilkan seseorang untuk bertanya masalah agama. Maka ini cara mendapatkan ilmu. Kalau kita sendiri malu untuk nanya, jangan malu, wakilkan orang untuk bertanya. Kita malu nanya sama guru misalkan. Ketika malu bertanya sama guru, jangan juga malu diem. Tugaskan teman kita, kamu tanya ke ustadz itu, ya, saya ini punya masalah begini, gimana caranya? Ustadz, saya itu kemarin liburan sering, ya itulah, megang-megang yang alus-alus, yang licin-licin.
ya, sehingga banyak mengeluarkan mani. Gimana sih Ustaz untuk berhenti? Kalau nanyanya malu langsung nyuruh teman, daripada kita diam menghanyutkan banyak masalah, banyak pertanyaan yang dipendam. Lebih baik tanya, karena bertanya itu adalah pintunya ilmu. Bertanya itu apa? Pintunya ilmu. Ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia gara-gara mandi junub padahal kepalanya bocor. Mandi junub boleh nggak kepala nggak disiram? Nggak boleh. Mandi junub itu kepala harus disiram. Orang kepala bocor disiram air tambah parah. Nggak boleh orang kena luka kepala siram air, parah. Akhirnya sahabat ini meninggal dunia. Kenapa dia kok bisa meninggal? Karena sebelumnya dia tanya ke temennya, saya kepala bocor boleh tayamum nggak? Nggak usah mandi. Temennya jawab, nggak boleh mandi kamu, nggak ada tayamum. Ini kepala saya bocor, enggak, tetap wajib mandi. Akhirnya dia dengerin temennya mandi. Setelah mandi meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW mendengar ini, ada yang meninggal gara-gara mandi junub. Ditanya, kenapa kalian gak tanya-tanya saya dulu? Aturan tanya saya. Fa inna su'al, kata Nabi, sungguhnya bertanya itu syifaul iyyi, obatnya kebodohan. Ini antum makanya jangan jadi ahli fatwa tanpa ilmu. Gimana sih kita kalau mandi nggak sih? Oh mandi, wajib. Kamu kan sehari 24 kali ngeluarin mandi. Mandinya 24 kali. Allahu Akbar. Sejam sekali berarti ya. Salah kalau yang keluar mandi dengan zal itu cuma berwudu, tidak wajib mandi. Kalau yang keluar mani dengan nun, maka wajib mandi junub. Sekarang Ustadz tanya jujur, yang sering keluar mani apa mandi? Kelas 7 udah balik semua belum? Nizam udah balik Nizam? Udah. Yang belum balik kelas 7 siapa? Ali belum? Allah, pantesan. Ya, suaranya kecil-kecil. Tahu kecil-kecil. Iya, bentar lagi Ali ya. Kelihatan tuh. Ya. Yang banyak keluar kita selama ini mani apa madi? Dad. Mani apa madi? Hah? Rizky? Mani? Allahu Akbar. Rizky ngeliatin siapa lagi? Di pondok gak ada perempuan. Maka wajib mandi junub kalau yang keluar itu mani. Antum di pondok gak ada perempuan aja sering keluar mani ya. Gimana kalau Ustadz bikin pondok akhwat nanti? Ya, pondok akhwatnya di sini, kelasnya di depan, itu begitu keluar diliatin gitu ya. Waduh, dafa bahaya kalau begini. Tuh kaki gak sembuh-sembuh itu. Apalagi lu kemana jadi idola. Baik, itu pelajaran yang pertama. Bolehnya kita mewakilkan orang lain dalam bertanya masalah agama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, termasuk adab dalam pergaulan,
Termasuk adab dalam pergaulan adalah tidak menceritakan masalah ranjang dan syahwat. Termasuk adab dalam pergaulan adalah tidak menceritakan masalah ranjang dan syahwat. Kalau antum sudah menikah, dalam pergaulan gak boleh cerita-cerita masalah ranjang, masalah syahwat, masalah istri. Gak boleh kita cerita. Tahu gak istri saya? Oh, jangan ditanya. Ya, beronde-ronde. Boleh kayak gitu? Nggak boleh, itu temennya yang dengar. Oh, saya incer istrinya nanti. Nggak boleh kayak begitu. Kita ceritain istri sendiri urusan ranjang di obrolan dengan teman-teman, boleh? Nggak boleh, bahaya. Jaga istri kita. Hah? Jaga nggak? Wayan, mau punya istri? Mau? Oh, normal ya. Pikir saya, Wayan nggak normal. Ya, dalam adab pergaulan tidak boleh menceritakan urusan ranjang, urusan syahwat. Apalagi antum-antum yang belum menikah ini, masih SD ya. Alif, masih jauh perjalanan, lift, gak usah pacaran ya, gak usah. Dan lain-lainnya. Apalagi aulia, oh aktif aulia ini ya. Satu SMA udah gak usah mikir pacaran. Nanti pacarannya ya mau menikah, sudah punya pekerjaan, baru cari istri. Siap? Sekarang yang dicari, cari prestasi. Sepakat? Semangat belajar. Pelajaran yang ketiga. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa madhi hukumnya najis. Hadis ini menunjukkan bahwa madhi hukumnya najis. Hadis ini menunjukkan bahwa madhi hukumnya najis. Karena Nabi perintahkan cuci kemaluannya kemudian berwudu. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan cuci kemaluannya, liyaghsil dzakarahu wal yatawaddo, kemudian berwudu. Maka madhi najis. Kalau kita mengalami kemudian kena celananya nggak boleh dipakai lagi karena dia najis, kecuali dicuci. Celananya dicuci karena dia najis. Kalau mani, pakai nun, mani, justru dia suci dia, karena mani itu asal penciptaan manusia. Berarti antum itu asalnya suci apa najis? Suci. Kita itu diciptakan dari air mani yang status hukumnya suci, bukan diciptakan dari madhi. Kalau madhi itu najis, berarti kita asalnya dari najis. Mau? Enggak. Mani suci tapi wajib mandi. Madhi najis, cukup cuma berwudu ya. Itu bedanya antara mani dengan madhi. Mada taf'al? Anta pemain drum. Hah? Pemain drum memang jago main itu.
gendam. Hah? Mau praktek pakai kaki temennya. Mau bikin rekor. Ngaji ini taklim, bukan main-main. Paham? Jadi madhi hukumnya apa? Najis apa suci? Najis, karena Nabi perintahkan cuci kemaluannya kemudian berwudu. Kalau bukan najis tidak akan diperintah untuk dicuci. Keempat, bila keluar madhi, maka membatalkan wudu. Bila keluar madhi maka membatalkan wudu. Jadi kalau kita keluar madhi, wudu kita batal. Malam-malam tidur malam keluar madhi, wudu kita batal. Besok mau subuh berwudu terlebih dahulu, tidak boleh langsung sholat. Jadi madhi itu termasuk pembatal wudu, tapi tidak wajib mandi junub berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jelas hukum madhi? Batalin wudu, tapi dia suci apa najis? Najis. Wajib mandi atau tidak? Tidak, cukup berwudu. Maka antum ikhwan di pondok ini lihat kalau malam-malam mimpi itu keluarnya apa? Mani atau mandi? Lihat. Supaya kita tidak capek-capek mandi junub. Kalau memang yang keluar mani harus mandi. Tapi jika yang keluar bukan mani, maka cukup dicuci kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian sholat. Jelas? Paham? Dan jangan malu-malu kalau memang mandi. Jangan malu nanti dilihatin temen rambutnya basah. Jangan malu diejek, akhirnya keluar mani tapi nggak mandi. Kalau kalian tidak mandi, sholatnya tidak sah. Misalkan kita mimpi basah, keluar mani, subuh-subuh bangun, pengen mandi, malu, nanti dikatain, dibully, akhirnya mandinya nanti aja deh, habis sarapan. Itu sholat subuhnya nggak sah. Sholat subuhnya kalau nggak sah, antum dosa dicatat sama malaikat hari Rabu malam Kamis. Meninggalkan sholat subuh, dosa besar. Nggak boleh. Jadi nggak usah malu, walaupun kita keluar mani, nggak usah malu. Ambil anduk ke kamar mandi, digedor-gedor temennya, cepetan, bilang saya mandi nih. Mandi apa? Tadi malam biasa. Nggak apa-apa, yang penting sholat kita itu sah, betul? Kalau nggak mandi sholat kita nggak sah, dosa. Jam 7-nya mau sekolah nggak mandi juga, zuhurnya sholat tidak sah lagi karena belum mandi. Maka jangan malu-malu untuk mandi junub kalau keluar mani. Yang keluar mandi tidak mandi, cukup berwudu. Paham? Kalau perlu tanya Ustaz, sini rahasia kedua, tunjukin CD-nya. Ini mani apa mandi, Ustaz? Praktek, betul nggak? Saya bingung. Panggil Ustaz di asrama, Ustaz, kita berdua aja. Ini mandi, Ustaz. Oh, apa ya? Mandi langsung kita. Ustaznya bilang mandi, wudu aja, berwudu cukup. Berani nanya Ustaz kayak gitu?
Tunjukin jalan dalam. Hah? Nggak berani? Ya Allah, nanti saya tugasin dah Ustaz. Kalau ada yang bocor malam-malam biar suruh tanya ke Ustaz. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Lukman, ada soal? Baik. Jelas? Ya. Agna, Rois Tulab, sah? Masya Allah. Kita sambung insya Allah di pekan ketiga. Lebih dahsyat ini judulnya. Mencium wanita dan menyentuhnya. Betul nggak? Di situ terjemahnya kok. Kasih judul nggak? Hah? Nggak ada judul ya? Hadis doang. Kalau di sini enggak ada judulnya di sini. Mencium wanita dan menyentuhnya. Berat ini berat. Kalau dilanjutin antum nanti malam nggak tahu jadi apa nanti. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti posisinya sini aja, jangan di depan. Dia kena itunya. Ini ke sini. Kalau sini enggak dia, ya.